Bagaimana menerima ujian itu menjadi ringan? Maka rumus yang pertama, alam nashrah laka sadr. Lapangkan hati kita, tenangkan jiwa kita, posisikan setiap apa yang Allah ujikan kepada kita, baik itu berupa musibah, baik itu berupa persoalan, apapun itu berupa cacian, tuduhan, bahkan celaan seperti yang dialami Rasulullah SAW. Lapangkan hati, sehingga dengan kelapangan itu yang sulit pun menjadi mudah, yang besar pun menjadi kecil. Maka turunlah Quran surah kedua ayat 119 itu. Wa qalu ittakhadallahu walada. Allah besarkan hati Muhammad SAW. Ya Muhammad, ya Rasulullah, jangankan engkau, aku saja yang Tuhan dicaci, malaikat saja dituduh, Allah dituduh, malaikat dituduh, maka bagaimana Muhammad denganmu yang bukan Tuhan dan bukan malaikat? Maka dengan turunnya ayat itu, Allah lapangkan hati Rasulullah SAW dan diajarkan kepada kita, kadang-kadang beratnya masalah bukan karena faktor orang lain yang menyebabkannya, bukan karena faktor ujiannya, tapi karena keadaan kita yang sempit dalam menerimanya. Hadirin, ada seorang pemuda mengalami kesulitan yang luar biasa. Ia berkeluh kesah dan mendatangi seorang kiai di pinggir danau. Lantas saat datang, kiai itu dengan senyum menyambutnya, lalu membawa satu genggam garam, membawa kemudian satu gelas kecil, dan menggenggam pemuda itu, mengajaknya ke tepi danau. Lalu tanpa banyak bicara dia katakan, duduklah nak. Diambillah kemudian segelas air dari danau yang airnya begitu sejuk itu, maka dimasukkanlah setengah genggam dari garam tadi. Lantas setelah diaduk, kiai itu mengatakan, nah coba minum. Pemuda itu berkata, wahai Yai, ini pasti asin sekali. Kata kiai itu, minum saja. Maka saat diminum baru seteguk dia muntahkan. Lalu beliau buang setengah genggam lagi garam yang ada di tangannya ke dalam danau itu. Lantas seketika beliau kemudian ambil air yang baru dan dikatakan kepada anak itu, silahkan minum yang ini. Maka diminumlah itu dengan dahaga yang luar biasa, hilang hausnya. Setelah tenang, kiai itu mengatakan, Ananda, bukan persoalan yang kau alami sekarang yang membuat engkau menjadi berat, tapi keadaan hatimu yang sempit, yang sulit menerima ujian yang Allah titipkan. Kalau hatimu berjalannya hanya sebesar gelas ini, seluas cangkir ini, masalah sekecil apapun tentu akan terasa asin. Kita bekerja, jalani pekerjaan dengan sungguh-sungguh, jalani dengan ikhtiar, terapkan dengan kemuliaan, mohonkan ridha Allah. Kita tidak punya kehendak untuk disoal oleh siapapun. Perhatikan hal Imam Syafi'i rahimahullah. Satu kali beliau datang kemudian ke Mesir untuk berdakwah. Niatnya sangat mulia, imam besar, sangat viral, dikenal luar biasa. Datang kemudian di Mesir, apa yang terjadi? Tidak sedikit kemudian yang mencela beliau, merendahkan beliau. Tapi apa respon Imam Syafi'i? Ya Tuan Guru, orang-orang ini membicarakan engkau. Ya Tuan Guru, orang ini membuat hoax tentang engkau. Maka apa kata Imam Syafi'i? Ya Allah, ya Rabbi, hanya seorang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Allah saja dicela, malaikat saja dicela, Nabi saja dicela, maka siapa Asy-Syafi'i yang tidak bebas dari celaan? Hadirin, kita tidak akan mungkin memuaskan banyak orang, termasuk keluarga kita, anak kita, pasangan kita, orang-orang kita, masyarakat kita. Akan selalu ada yang tidak puas dengan keberadaan kita. Biarkanlah Allah yang menilai, biarkan Allah yang memberikan hisab, yang dengan itu semua kita akan dinilai oleh Allah atas kerja keras yang kita lakukan. Dengan doa yang kita panjatkan, satu saat semua apa yang kita akan kerjakan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang menggerakkan orang-orang yang bersifat buruk bertobat di hadapan Allah, memohon kebaikan, dan bahkan mensyiarkan dan memviralkan nilai kebaikan yang telah kita lakukan. Harun Ar-Rasyid sebagai penutup khutbah ini, seorang presiden besar, seorang pemimpin luar biasa. Satu kali saat beliau datang ke satu masjid, datanglah seorang ustaz. Ustaz itu tiba-tiba kemudian berdiri mencela pemimpinnya. Dia mencela Hamis, dan Harun Ar-Rasyid dengan simak tulus mendengarkannya. Maka apa kata Harun Ar-Rasyid? Beliau dengan sangat tenang bertanya, ya Ustaz, ya Fulan, menurut Anda, apakah saya ini lebih buruk dibandingkan dengan Fir'aun? Maka dia menjawab, tidak ya Amirul Mukminin, Fir'aun lebih buruk. Menurut Anda, apakah Anda lebih soleh dibandingkan dengan Musa alaihissalam? Maka Ustaz itu berkata, tidak ya Amirul Mukminin, Musa Nabi, saya bukan. Musa lebih soleh, saya tidak. Maka dengarkan dan camkanlah. Seorang Musa yang dekat dengan Allah, Nabiullah, disanding oleh Allah, dijamin dengan surga, disebutkan dengan Nabi Taqwa, diminta oleh Allah dakwah kepada Fir'aun yang sangat buruk, lebih buruk dibandingkan dengan saya. Dia tidak beriman, dan perintah Allah ya Quran surah ke-20 Taha di ayat 43 sampai 44.
idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hei Musa, hei Harun, Nabi, dua orang pergilah kepada Fir'aun. Dia telah mulai menyimpang, tapi dakwahi dia dengan lemah lembut. Katakan dengan etika, katakan dengan penuh kesopanan. Boleh jadi dengan etika dan kesopanan itu dia bisa kembali kepada jalan yang baik dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harun al-Rasyid mengatakan, Musa yang lebih baik dibandingkan dengan Anda diperintahkan kepada berdakwah pada Fir'aun yang lebih buruk daripada saya, tetap mengatakan yang baik-baik. Maka siapakah engkau berkata yang buruk kepada saya? Maka ayat itu memberikan pesan kepada kita hadirin, sepanjang kita beriman, sepanjang kita merasa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, betul lapangkan setiap hati kita. Bila ada yang mencela, bila ada yang menuduh, lapangkan diri kita, lapangkan dalam mengatasi berbagai problem kehidupan kita, di rumah tangga, di kedudukan, di perusahaan, di kantor,